Halo teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya di Loise C. Reaction. Oh ya teman-teman, di video kali ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau yang biasa disapa akrab dengan Kang Deddy Mulyadi ini kembali bertemu lagi dengan seorang gadis cantik yang bernama Syifa Amelia, yang wajahnya ini disebut-sebut sangat mirip dengan putri kesayangan KDM Niyang. Namun siapa sangka di balik kecantikannya, pemilik nama lengkap Syifa Tri Amelia ini ternyata seorang yatim piatu yang sudah ditinggal orang tuanya sejak usia dini dan hidup sederhana penuh perjuangan. Dan pertemuan kali ini Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini dengan Syifa Amelia ini membuat publik terharu akan kisah hidupnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja saksikan berikut ini videonya. Aduh, jadi Neng Teh umurnya 19 tahun. 19 tahun. Jadi ini tidak dikerudung hari ini. Tidak. Aduh, rambutnya pendek. Bener kayak Niyang. Oh, kayak Niyang ya? Lumayan mirip, Pak. Mirip ya? Kamu udah lihat Niyang kan? Udah. Dalam perasaannya cantik Niyang, cantik kamu. Iya, pastinya itu. Hah? Iya. Oh, cantik Niyang. Oh. Sama-sama beli satu Kalau bilang cantik aku bapak ini. Niyang marah saya. Yang gede mengalah sama yang kecil. Tapi kalau bagi saya, Kalau kita perhatikan ya kan, si sebagai anak Syifa cantik, Amelia ini sebagai laki-laki cantik kamu. ini ya lumayan mirip ya sama putri kesayangan Kang Deddy Mulyadi yang Rame, ya rame. Ini bapaknya Udah nggak ada. Hah? Udah nggak ada. meninggal, Iya. nggak ada tuh cerai. Meninggal. Umur berapa? 40-an. Kamu waktu ditinggalin bapak kamu umur berapa? 6 SD. Nah gitu, matanya di atasin, mirip nih ya. Betul, Pak. Mirip nih yang Iya. 6 SD, kelas 6 SD sudah ditinggalin oleh ayah, yatim. Iya. Tapi waktu itu ibunya masih ada. Masih, cuman waktu pas ditinggalin sama ayah, ibu juga ikut sakit. Hah? Sakit apa? Penyakit orang tua sih, kayak rematik, darah tinggi, sama Ibu kamu usia berapa waktu itu? Paling 40 tahun. kalau ibu kurang tahu, aku lupa. Ya bukan, kan ayahnya meninggal usia 40-an, Iya. ya kan? Berarti ibu kamu sekitar 40-an. Ibu lebih tua dari ayah, lebih muda dari ayah? Muda. Ya berarti kan 35-an. Iya. Oh, penyakitnya 35-an. Oh, jadi setelah ayah meninggal itu ibunya Ikut sakit. ikut sakit. Terus sakit-sakitan. Terus waktu ayah meninggal, ibunya sakit-sakitan. Yang membiayai hidup siapa? Abang yang kedua. Abang yang kedua. Cara kerjanya kan masih muda. Partai. Kan masih muda abangnya. Abang waktu itu umur berapa tahun tinggal sama bapak? Lupa ya. Masih muda, jangan banyak lupa. Enggak, 20-an ada. 20-an. Artinya lulus SMA. Iya. Akhirnya abang lah yang kerja. Kerja apa aja? Di barista kafe. Oh, kerja di kerja di kafe, di barista. Kemudian uang hasil kerjanya untuk membiayai adiknya sekolah, untuk biayai makan keluarga. Di keluarganya ada berapa orang? 3. Nah, gitu bagus, mata kamu ke atas, mirip nih ya. Nah, terus Tapi di situ juga ibu ikut. kamu sakit ya? Enggak. Batuk nggak? Enggak. Pilek nggak? Enggak. Kok napasnya ngetrok gitu? Nah, di situ juga ibu ikut usaha. Usaha apa? Ikut ngejahit di orang lain. Jadi kayak ngambil konveksian. Tapi di rumah. Di rumah dikerjain. Artinya untuk membiayai hidup keluarga apa saja dikerjakan. Kamunya jajan terus nggak waktu ibu susah? Ya, saya udah bisa nebak. Kakak kamu kerja, ibumu kerja, kamu kerjanya jajan aja. Iya, terus sekolah. Hah? Sekolah. Di sekolahnya harus jajan. Kalau Iya. nggak dikasih jajan marah kan? Nih yang aja nggak begitu. Terus kemudian ibunya ada sekarang. Udah nggak ada. Meninggal itu sama ayah. Ikut. Kan ayahmu udah meninggal duluan. Ibu juga ikut nyusul. Ikut. Usia berapa? Kamu sekolah kelas berapa ditinggalin sama ibu? 10.
Kelas 1 SMK. Oke, kelas 1 SMK ibunya meninggal. Jadi kelas 1 SMK kamu yatim piatu. Iya. Nah, ketika yatim piatu itu peran besar, kakaknya makin besar perannya. Betul. Akhirnya bisa, sekolahnya masih, Masih. Alhamdulillah. jajannya masih, Masih. jajan masih, beli skincare nggak? Kalau dulu enggak. Enggak. Oh, jadi SMA kelas 1 ditinggalin oleh Ibu. ibu. Jadi yatim piatu. Nah, yang jagain kamu kakak kamu. Iya. Kakaknya udah nikah belum waktu itu? Belum. Belum. Masih kerja. Masih. Kerjanya apa waktu itu? Ikut tempat temennya. Apa itu kerja apa? Di dewan. Anggota dewan? Iya. Kayak supir gitu. Oh, bukan. Kakak kamu bukan anggota dewan? Bukan. Oh, dikira anggota dewan. Jadi suka nyopirin temennya jadi anggota dewan. Iya. Anggota dewan di mana? Pasti di Kabupaten Bandung. Iya ya. Cuman aku nggak tahu posisinya sebagai apa. Ya karena katanya anggota dewan, gimana posisinya sebagai apa? Suka nyopirin. Dari nyopirin itulah membiayai hidup adiknya. Kamu soleh banget sih. Tanggung jawab mungkin ya. Bukan tanggung jawab mungkin. Aku lagi muji kakaknya soleh banget. Kamu mah sama kakak tuh nggak punya perasaan. Udah bagi dua. Nah kemudian kakaknya nikah kapan? Tahun 2023. Oh masih baru ya, 2 tahun yang lalu nikah. Nah berarti kakak nikah, kamu kelas 3 Iya. kan? Kelas 3 kan? Kita kan ketemu waktu itu di perempatan. Perempuan. Kamu mah nggak inget ya? Saya tuh pernah ketemu kamu di perempatan. Kamu di perempatan Bandung, saya di perempatan Jakarta. Niang. Nah kemudian kakaknya nikah. Setelah kakaknya nikah, terus siapa yang ngurus kehidupan? Sama saya masih ikut kakak. Satu rumah. Iya. Rumahnya peninggalan mama. Iya. Nah terus, walaupun kakak sudah menikah, tetap membiayai. Ininya kakak iparnya nggak marah. Kadang sih, kadang marah. Marahnya gimana maksudnya? Cemberut lah. Oh suka. Itu mah di mana-mana Fitra, ya kan? Itu mah di mana-mana. Kakak ipar suka begitu, suka cemberut kalau suaminya ngasih uang sama adiknya. Itu mah di mana-mana begitu. Jadi bukan hanya kakak iparmu saja, hampir semua. Pasti denger dong sekarang dia suka cemberut. Cemberut karena kamu ini sebuah aku aja nggak cukup ngasih adik kamu gitu loh. Tapi tidak semua, ada juga yang begitu ikhlas sayang sama adik iparnya ada, gitu kan? Gitu. Kalau saya mah dulu suka dikasih uang teh karena kakak saya perempuan, dikasih uangnya kakak iparnya laki-laki, jadi tidak ada yang cemberut. Saya mah ayo teh Imar, bager Agusnya, ada Dang, bager si Abah Dadangna, si Teteh Uju. Wah saya mah nggak ada yang cemberut, gitu, karena kakak sayanya perempuan. Itu bedanya. Nah itu kadang-kadang perempuan tuh suka pici kalau ngasih sama adiknya nggak cemberut, kalau ngasih sama adik ipar cemberut. Ini kadang-kadang perempuan suka nggak begitu, kamu jangan begitu. Gitu. Tamat SMK. Alhamdulillah tamat. SMK mana sih? Pemda. Apa tuh? Satu Katapang. SMK. Satu Pemda Katapang. Pemda tuh apa? Pemda. Pemda apa? Asal usul nama sekolahnya Penida. Oh, PO sekolah SMK Penida Katapang. Nah, habis itu kerja. Langsung. Enggak. Lulus tahun berapa? 2024. Sekarang 2025 berarti langsung kerja. Kerjanya 2025. Oh, kerja di Sebagai SPG. SPG. Terus kerjalah di situ. Gajinya berapa? 2 juta. 2 juta sebulan. Iya. Cukup. Cukup itu. Cukup. Buat makan, buat doang. jajan. Suka ngasih ke kakak ipar perempuan nggak? Kadang. Bayar itu uang hasilnya, pulangin kadang. Tapi cita-cita kuliah kan kemarin udah ngomong ada kan? Ada. Nah kalau kuliah mengambil jurusan apa? Akuntansi lagi. Emang basicnya akuntansi? Iya. Mau kuliah di akuntansi. Berarti kuliahnya di mana? Belum tahu. Di Bandung banyak akuntansi. Tinggi badan 170. 170. Sama kalau sama dia nggak cukup 170. Gitu.
teman-teman, itu tadi ya barusan kita saksikan bersama-sama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau yang biasa disapa akrab Kang Deddy Mulyadi ini kembali bertemu lagi dengan seorang gadis cantik yang wajahnya ini mirip dengan putri kesayangan Kang Deddy Mulyadi, Niyang. Dan kalau menurut saya pribadi, si Amelia ini seandainya diangkat jadi anak oleh Kang Deddy Mulyadi ini, mungkin ya baik ya kalau menurut saya pribadi. Ya nggak tahu menurut teman-teman gimana, menurut tanggapan kalian teman-teman. Oke, teman-teman mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Loise C Reaction.